Obat doping jelas sudah tidak asing lagi di dunia olahraga, termasuk bulu tangkis. Bahkan di Indonesia sendiri, sampai didirikan lembaga anti-doping untuk menuntun para atlet merah putih bermain dengan lebih sportif. Tapi, terlepas dari beratnya sanksi yang diberikan, tetap saja kasus doping masih marak terjadi, seperti yang dialami oleh sang legenda Malaysia Lee Chong Wei. Kasus doping yang menyambangi anggota Fantastic Four tersebut meledak pada tahun 2014 silam, lantaran dirinya dinyatakan positif mengonsumsi zat terlarang yang bernama dexamethasone. Kala itu, pemain yang akrab disapa Datuk Lee tersebut sedang turut serta dalam kejuaraan dunia dan tercatat keluar sebagai finalis setelah kalah atas pemain Cina di partai puncak. Namun sayangnya, gelar yang ia dapatkan dengan susah payah itu harus lenyap sia-sia dan karir yang sedang di puncak-puncaknya pun terancam hancur lantaran ia langsung dijatuhi sanksi berupa larangan bermain. Tapi untungnya, beberapa waktu kemudian panel BWF mengumumkan bahwa dexamethasone bukanlah obat terlarang di dunia olahraga, sehingga Lee Chong Wei pun dinyatakan tidak bersalah. Sampai kini nama Lee Chong Wei masih tercoreng dalam ajang kejuaraan dunia tahun tersebut, dan sampai ia memutuskan untuk pensiun, legenda bulu tangkis Malaysia tersebut belum pernah sekalipun membawa pulang gelar juara dunia. Beralih ke sektor lain, nyatanya ada juga pemain putri yang sempat terseret kasus kayak gini nih sob. Ya, Ratchanok Intanon yang mendapat julukan sebagai Ratu Badminton juga pernah tersandung kasus doping bahkan sampai 2 kali. Kasus pertamanya tersebut terjadi pada tahun 2016 silam, di saat pemain kelahiran 1995 ini sedang mempersiapkan diri menjelang Olimpiade Rio. Ratchanok dikatakan mengonsumsi obat yang mengandung doping berjenis zat kortikosteroid, dan akibatnya ia terancam gagal untuk tampil di ajang impiannya, yaitu Olimpiade. Lalu 3 tahun berselang, mantan tunggal putri ranking 1 dunia tersebut lagi-lagi harus tersandung kasus doping. Sekitar awal tahun 2019 lalu, Ratchanok diduga telah menggunakan doping dengan jenis zat clenbuterol. Tapi untungnya, dalam kedua kasus tersebut, Ratchanok dinyatakan terbebas dari seluruh tuduhan nih sob. Untuk kasus yang pertama, ia ternyata mendapatkan injeksi ke bagian tendonnya guna mengobati cedera lutut yang ia dapatkan jelang Piala Uber di tahun tersebut. Sedangkan untuk kasus kedua, zat terlarang yang ada di dalam tubuhnya ternyata masuk lewat daging yang ia konsumsi di salah satu restoran, namun zat tersebut masih berada di bawah batas yang ditentukan oleh peraturan. Next, sebelum era 2000-an, ternyata kasus doping pernah menyeret pemain tanah air nih sob. Sigit Budiarto, pemain ganda putra yang superior di tahun 90-an, tercatat pernah absen selama beberapa bulan dalam panggung badminton dunia. Berbeda dengan 2 pemain sebelumnya yang akhirnya dinyatakan tidak bersalah, Sigit Budiarto malah harus menelan pil pahit setelah dinyatakan terbukti menggunakan doping berjenis zat nandrolon pada tahun 1998. Padahal nih sob, di tahun sebelumnya ia berhasil menorehkan prestasi yang sangat gemilang untuk Indonesia kala menggandeng Chandra Wijaya. Di antaranya yaitu China Taipei Open, Indonesia Open, Singapore Open, Grand Prix Final, serta World Championship. Tak tanggung-tanggung, ia harus puasa kejuaraan selama 12 bulan lamanya dan terpaksa merelakan sang partner Chandra Wijaya untuk berpasangan dengan pemain lain dalam kurun waktu tersebut. Tapi meski namanya pernah tercoreng, karirnya yang cemerlang dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia tetap membuat pemain berdarah Yogyakarta tersebut menjadi seorang legenda yang patut diapresiasi perjuangannya. Oke, itulah beberapa kasus doping yang sempat booming karena melibatkan para pemain top dunia. Ya, semoga aja di masa kini hingga masa depan, kasus terkait doping dapat diminimalisir sehingga dapat tercipta dunia olahraga yang sehat dan sportif.